Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap praktikum koagulasi dan flokulasi. Koagulasi flokulasi adalah salah satu proses yang digunakan untuk menghilangkan bahan cemaran yang tersuspensi atau dalam bentuk koloid, di mana partikel-partikel koloid ini sulit untuk terendapkan atau sulit untuk ditangani dengan perlakuan fisik. Koagulasi merupakan proses destabilisasi muatan pada partikel tersuspensi. Perhatikan simulasi pada animasi berikut. Di sini terdapat sebuah bejana yang berisi koloid. Partikel-partikel koloid dapat membentuk endapan semi padat. Koloid tersebut bersifat stabil karena memiliki muatan listrik yang sejenis. Apabila muatan-muatan itu dinetralkan, maka partikel koloid akan bergabung membentuk gumpalan. Partikel dalam koloid bermuatan negatif. Apabila ditambahkan zat yang memiliki muatan positif, dalam simulasi ini kita menggunakan Na+, hal ini menyebabkan muatan negatif pada koloid akan dinetralkan dengan muatan positif, sehingga muatan akan hilang. Nah, kalau muatannya hilang, koloid tersebut akan bergabung membentuk gumpalan. Flokulasi adalah suatu proses penggumpalan partikel-partikel terdispersi menjadi partikel-partikel berukuran besar, yang disebut dengan flok, sehingga mudah untuk mengendap. Kemudian, gumpalan atau flok-flok besar tersebut diendapkan menggunakan metode gravimetri sehingga permukaan air menjadi lebih jernih. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tahap-tahap pada praktikum koagulasi dan flokulasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum koagulasi dan flokulasi antara lain beker glass, biji asam jawa sebagai koagulan, dan air limbah tahu. Pada praktikum ini kita menganalisis parameter TSS, TDS, COD, BOD, dan kekeruhan. Pada praktikum kali ini kita menggunakan dua perlakuan, yaitu beda pH dan dosis koagulan, sehingga kita dapat mengoptimalkan pengurangan polutan pada air limbah tahu. Alat utama yang digunakan dalam proses koagulasi dan flokulasi adalah jar tes, di mana jar tes ini berfungsi sebagai pengaduk. Langkah pertama adalah pengukuran air limbah menggunakan pH meter. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata limbah air tahu memiliki pH yang asam, yaitu 4,5. Selanjutnya adalah pengaturan pH air limbah. Karena pH limbah air tahu termasuk asam, maka kita menambahkan NaOH1M untuk mendapatkan pH yang kita inginkan, yaitu pH 7, 8, dan 9. Langkah selanjutnya adalah pengovenan koagulan selama 30 menit dengan suhu 120 derajat Celcius guna untuk mengurangi kadar air dalam koagulan. Selanjutnya adalah menimbang koagulan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan, yaitu 250 mg, 1250 mg, dan 1750 mg. Kemudian tuang koagulan yang telah ditimbang ke dalam limbah air tahu. Kemudian letakkan beker gelas ke atas meja perlakuan dan naikkan meja perlakuan hingga pengaduk masuk ke dalam larutan limbah. Kemudian hidupkan jar tes dan atur kecepatan putar jar tes sebesar 300 rpm dengan waktu 60 detik. Proses ini disebut pengadukan cepat, di mana bahan koagulan ditambahkan dan diaduk dengan kecepatan tinggi secara intensif dengan waktu relatif cepat. Pada proses ini terjadi perubahan fase dari keadaan stabil menjadi fase tidak stabil, sehingga partikel terurai menjadi ion positif dan ion negatif karena adanya proses pengadukan cepat. Kemudian atur kecepatan putar jar tes dengan kecepatan 150 rpm dengan waktu 15 menit.
Proses ini disebut pengadukan lambat, yang mana air limbah yang telah tercampur dengan koagulan secara merata diaduk pada kecepatan sedang agar terbentuk vlok-vlok besar. Selanjutnya adalah proses sedimentasi, di mana vlok-vlok besar yang terbentuk pada proses pengadukan lambat kemudian dibiarkan mengendap dan dipisahkan dari cairan efluen. Proses sedimentasi ini berlangsung selama 1 jam. Sekian pemaparan saya mengenai praktikum koagulasi dan flokulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.